Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Saku Spesial Bulan Suci Ramadan. Dalam segmen 2 berikut ini Kiai Khalil akan menjelaskan kepada kita untuk menciptakan keluarga berkualitas diawali dari orang tua yang berkualitas. Siapakah orang tua yang berkualitas? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Az-Dzurriyah BKKBN rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berpuasa sekaligus ngaji di masjid. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat Lailatul Qadar dan diampuni dosa-dosa kita. Ibu bapak sekalian, tadi Qori membaca wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kita ini khawatir, takut kepada Allah. Kalau meninggalkan anak cucu keturunan dhi'afan yang lemah akidahnya, lemah pikirannya, lemah ekonominya, lemah perannya, dan lemah segalanya. Maka falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Takutlah kepada Allah dan berkatalah dengan benar, berkatalah dengan tegas. Ibu bapak artinya apa? Berkeluarga bukan hanya hubungan suami istri, tapi ada tanggung jawab kepada Allah. Bagaimana caranya bisa baik, Pak? Makanya ibu-ibu sekalian, dimulai dari kita ini mencari jodoh dan bagaimana kita mendapatkan jodoh. Kalau kita pengen mendapatkan anak yang baik, diawali dari benih yang baik dan juga dari ladang yang baik. Dari orang tuanya. Makanya orang nyebut buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ini pohonnya ini. Ibu-ibu sekalian, saya nggak tahu ini masih produktif atau sudah berhenti melahirkan. Tapi kalau sudah berhenti melahirkan, minimal untuk anak cucunya. Ibu bapak sekalian, dimulai dari mana? Orang tuanya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Cara bergaul bapak dan ibu itu mempengaruhi terhadap anak. Keluarga yang sering berantem pagi, siang, sore, anaknya menjadi keras. Sulit diatur oleh orang tuanya, apalagi orang lain. Ketika kita melakukan penelitian Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang sering tawuran, anak-anak yang nakal biasanya tidak lepas dari keluarga yang kurang harmonis. Mirip Bapak Ibu sekalian, tidak cukup hanya merintah kepada anaknya, tapi juga harus menjadi teladan buat anaknya. Jangan hanya memberi contoh kepada anaknya, tapi juga menjadi contoh kepada anak kita. Contoh nih ibu-ibu sekalian. Sering ngomel anaknya karena kelamaan pegang hand. Saat ngomel ibu bapaknya sedang main. Ini sudah ngaku ini. Ibu bapak ini pegang handphone sehari semalam minimal 8 jam. Lebih sering daripada megang pasangannya. Apalagi juga mungkin bersama dengan keluarganya. Maka kalau dari kita tidak berkualitas, sulit mengharapkan anak untuk berkualitas, maka disebut wal yakhshalladzina law taraku, kepada bapak ibunya. Anak yang hebat itu karena orang tuanya yang hebat. Oh, orang tuanya tidak doktor, Pak, orang tuanya tidak profesor. Gimana nak saya bisa dokter, bisa profesor? Hebat bukan hanya pendidikan, tapi ibu bapak yang soleh, soleha, kemudian berdoa kepada Allah memberikan anak makanan yang halal dan bergizi, anaknya bisa hebat. Banyak orang yang ibu bapaknya orang biasa tapi anaknya doktor, profesor dan menjadi tokoh masyarakat. Tapi banyak orang hebat, mungkin jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi anaknya belingsatan. Dari mana Bapak Ibu sekalian? Kita harus introspeksi dari orang tuanya. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengukur tentang kehidupan ini, wa hamluhu
wa fisaluhu salasuna syahra. Ketika kita hamil dan kita melahirkan kemudian menyusui, itu batasnya yang lumrah adalah 30 bulan. Dulu pernah terjadi ayat ini turun gara-garanya Sayyidina Ali itu menemukan ada orang perempuan nikah baru 6 bulan kok sudah melahirkan. Kemudian Sayyidina Ali ingin mau merajam, menghukum perempuan karena dianggap berzina. Baru nikah 6 bulan kok melahirkan. Ada sebelah sana nikah 2 bulan sudah melahirkan. Ini lebih hebat lagi nih. Ini 6 bulan melahirkan, Sayyidina Ali curiga jangan-jangan ini hamil di luar nikah harus dihukum. Tapi Sayyidina Utsman mengatakan, coba baca wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kalau Allah mengatakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'a, berarti penyempurnaan dari orang nyusuin berapa? 2 tahun, berarti 24 bulan. Berarti minimal orang hamil itu 6 bulan. Berarti ini sekali tembak langsung ya. Berarti 6 bulan bisa apa? Bisa 6 bulan, artinya dia tidak hamil di luar nikah, tetapi dia hamil setelah nikah, tapi langsung jadi. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Jadi hamil minimal 6 bulan, lumrahnya 9 bulan, bisa 2 tahun. Untuk anak berkualitas sejak dari hamil itu sudah diberikan asupan gizi dan juga diberikan asupan tentang zikirnya. Gizinya apa yang dimakan oleh ibunya, betapa Allah Maha Kuasa, dia makan dari ari-arinya dan dari asupan ibunya. Dan bukan hanya itu saja, yang dipikirkan ibu-ibu, yang dirasakan ibu-ibu, yang juga dilakukan oleh ibu-ibu dan bapaknya, itu jadi pada anaknya. Coba ibu bapak sekalian, orang tua dulu mengajarkan kita, nak kalau hamil jangan banyak ngomongin orang. Kenapa? Anaknya nanti kayak dia. Iya kan? Jangan gampang ngomong lagi hamil, nanti kayak dia. Makanya banyakin apa? Banyakin zikir, baca Quran, itu nyetrum pada anak. Bahkan Islam mengajarkan biar anak itu berkualitas sampai cara hubungan intim. Enggak gerasa gerusuh. Ya, ketika hubungan intim pun diajarkan dalam Islam biar anaknya berkualitas. Baca doa, jangan langsung tembak. Allahumma jannibna wa jannibish. Kayaknya ada yang hafal nih bapak-bapak nih. Apa karena malu atau bulan Ramadan ini? Ada doa, biar apa? Enggak ada intervensi setan. Dari situ diajarkan karena doa juga yang akan mewariskan pada anak-anak kita. Bagaimana orang tua berpengaruh kepada anaknya Bapak Ibu sekalian. Kalau doa itu minta kepada Allah agar dijauhkan dari setan, maka perilaku kita juga harus jauh dari setan. Jangan riba, jangan fitnah, jangan berantem sama orang tua. Sering kita ngelihat bagaimana perilaku anak itu tergantung pada orang tua. Bahkan kita diajari menyusui, dia dipegang dan memberikan asupan dari orang tua kepada anak. Ini baru yang sifatnya fisik Bapak Ibu sekalian. Maka seringkali Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan buat anak-anak, atau kita lakukan sendiri tanpa niat untuk diketahui anak, tiba-tiba ditiru sama anak. Contoh, ibu-ibu yang pakai jilbab tertentu, anak-anak umur 2 tahun sudah niru ibunya pakai jilbab itu. Sendirinya dia langsung ikut. Oleh karena itu kalau pengen anak hebat, anaknya juga menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama, dimulai dari ibunya. Pak, saya bukan orang hebat Pak, bisa dimulai dengan cara apa? Menjadi pengasuhan kepada anak yang hebat, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kiai, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Ternyata pernikahan bukanlah sekedar bertemunya 2 orang yang saling mencintai diikat dalam pernikahan yang sah, tetapi memiliki dinamika yang tentu saja bakal kita lalui bersama. Disinilah pentingnya kita persiapan sebelum pernikahan. Nah insya Allah itulah yang nanti kita akan dalami bersama Bapak Soekarwo Teguh Santoso. Beliau adalah Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN. Setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.